Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertaqarrub, dengan mendekatkan diri kepada Allah, beramal soleh. Insyaallah iman semakin bertambah, iman semakin bertambah. Zadatuhum imana. Bertambahnya iman salah satu tandanya yakni adalah selalu berusaha beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika jauh dari Allah maka bisa jadi iman ini semakin lama semakin berkurang. Namun kita harus hati-hati ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata iman ini bisa batal. Kalau kita batal wudu, ya kita tinggal wudu lagi. Kalau kita batal sholat, ya kita tinggal wudu dan sholat lagi. Kalau batal puasa Ramadan, ya kita tinggal membayar di bulan yang lainnya. Yang penting tidak sampai ke tahun Ramadan berikutnya. Nah, ini Ramadan tinggal 1 bulan. Bagi kaum muslimin atau muslimah yang masih punya hutang puasa Ramadan yang lalu, alangkah lebih baiknya segera diselesaikan. Jadi dengan melaksanakan ibadah puasa. Kalau haji, ya masih kita bisa mengulangi lagi. Tapi kalau sudah iman jatuh ke dalam kesyirikan, ini bisa batal keimanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalik." Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan, liman yasha, siapa yang dikehendaki. Jadi Allah tidak akan mengampuni ketika seseorang sudah melakukan kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Berapapun dosa yang kita miliki, bahkan dalam hadis itu bahkan sebanyak pasir pun dosa kalian, asalkan tidak melakukan kesyirikan, Allah masih mau mengampuni. Tapi ketika sudah melakukan kesyirikan, ini sudah lain lagi ceritanya. Liman yasha, kalau Allah berkehendak mau mengampuni, ya berarti ya dapat ampunan. Tapi kalau sudah Allah tidak mau mengendaki, ya berarti hanya orang-orang yang dipilihan. Hanya Allah yang menentukan pilihannya kepada siapa. Maka dari itu kita harus hati-hati supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Ada beberapa perkara-perkara yang menjerumuskan orang-orang yang beriman ini jatuh ke dalam kesyirikan. Yang pertama yakni adalah mendirikan masjid di alam atau di area makam. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sudah mulai sakit. Jadi di saat ketika mulai sakit, kalau dalam sirah nabawiyah itu sakitnya Rasulullah itu tanggal 28 Safar tahun 11 Hijriah. Jadi mulai tanggal 28, kemudian 29, tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12, 14 hari Rasulullah itu sakit dia. Di saat 5 hari sebelum meninggalnya, qabla ayyamuta bi khamsin, 5 hari sebelumnya meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ingat
umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu menjadikan makam nabinya itu dijadikan tempat ibadah. Bahkan nabinya disembah, orang-orang soleh disembah. Ini menjadikan perantara, walaupun dia beriman kepada Allah, akan tetapi dijadikan ada perantaranya. Perantaranya ya ini tadi, bisa jadi dia beribadah kepada selain Allah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Padahal setiap sholat kita selalu berdoa. Kalau yang memakai Allahumma ba'id mungkin tidak baca ini, tapi kalau yang membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi dan seterusnya itu, di situ ada inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Nah ini, sesungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa nusuki, beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, karena orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka menjadikan nabinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan, malah disembah. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Aku sesungguhnya ini adalah khalil, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam juga kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihim masajida. Ini yang dikhawatirkan. Man kana qablakum, sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian menjadikan makam para nabi, makamnya nabi menjadikan masjid, dijadikan tempat beribadah, sehingga dikhawatirkan beribadahnya yang adalah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi beribadahnya melalui menyembah kepada para anbiya. Ala, ini yang aku dewa. Jangan sampai kuburku dijadikan masjid. Fala tattakhidul qubura masajidan. Inni anhakum, aku melarang kalian membangun atau menjadikan kuburanku itu menjadi masjid. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau itu sakit, ya setelah beliau mengucapkan itu, beliau malah melaknat. La'anallah, Allah melaknat. Bahkan Rasulullah pun juga laknatullahi 'alal yahudi, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiyahum. Kenapa? Karena orang Yahudi dan orang Nasrani menjadikan kuburannya Nabi itu sebagai masjid. Jadi masjid, makamnya nabinya orang-orang Yahudi dan Nasrani dijadikan masjid. Iya, kalau bagi mereka yang Yahudi, yang dia beriman kepada Allah saat itu, akan tetapi menjadikan perantara. Jadi ibadahnya dijadikan melalui perantara, melalui Nabi, melalui makamnya Nabi, sehingga dia bisa beribadah dengan lebih khusyuk. Naudzubillah min dzalik. Berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memang betul-betul beriman kepada Allah. Dia tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang Sabiin. Sabiin ini adalah orang-orang yang beriman sebelum datangnya atau sebelum diutusnya
Nabi Muhammad SAW atau sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihah. Mereka Yahudi, Nasrani dan Sabi'in yang beriman kepada Allah, dia tetap beriman kepada Allah, beramal soleh, tidak melakukan kesyirikan. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan juga beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan ajrun, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman dahulu Yahudi, Nasrani, tapi kalau memang dia beriman kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, ya falahum ajrun, bagi mereka pahala. Tapi kalau orang Yahudi yang Nasrani yang menjadikan kuburan nabinya dijadikan wasilah beribadah kepada Allah, ini yuhaddiru ma sana'u. Jadi maka tidak akan selamat, menjadikan wasilah. Lantas bagaimana dengan kondisi Masjid Nabawi? Nah, ini kita tahu Masjid Nabawi awalnya segini nih, Pak. Ini miniatur di Arab Saudi. Jadi kalau Bapak Ibu mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan ibadah umroh, mampirlah, singgahlah ke tempat ini. Ini adalah Masjid Nabawi. Nah, ini menghadap ke selatan. Nah, ini pas itu sudah. Jadi Masjid Nabawi itu menghadap, kalau kita kan menghadap ke barat ini. Jadi Masjid Nabawi menghadap ke selatan. Nah, ini adalah kiblatnya, sedangkan ini adalah rumah Ummahatul Mukminin, istri para nabi. Ini babu Jibril, pintu yang pernah dilewati oleh malaikat Jibril. Sedangkan ini adalah babu salam. Babu salam. Jadi kalau mau masuk raudhah, ini adalah area raudhah. Jadi kalau mau masuk raudhah, taman surga. Kata Rasulullah, ada taman surga di dunia ini. Ya, ini adalah raudhah. Nah, di sini adalah raudhah, taman surga. Namun jangan khawatir bagi yang tidak bisa melaksanakan ibadah umrah atau haji. Kita duduk di pengajian ini juga sama dengan duduk berada di taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzarta'u fil ardi idza marartum fil ardi farta'u." Idza marartum fil ardi, ketika kalian berjalan di muka bumi, kemudian kalian bertemu dengan biriyadul jannah, taman surga, farta'u, maka singgahlah. Sehingga para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hilqudz dzikri." Dalam hadis lain, halaqadz dzikri. Halaqah, sebuah pertemuan yang di situ ada zikrullah. Jadi pengajian ini ya sama dengan duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun panas, walaupun hanya kipas, ya kalau di ruang yang AC ya dingin. Ini taman surga. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum meninggal dunia dia sudah berpesan, jangan sampai kuburanku ini dijadikan masjid. Namun dengan perkembangan masjid, awalnya segini. Masjid ini panjangnya 35 meter, lebarnya 30. Jadi panjangnya 35, lebarnya 30 meter. Lah di zaman Rasulullah tahun 7 Hijriah ini sudah mulai dilebar luaskan lagi. Ditambah 20 hasta. Jadi ya ke arah barat ditambah 20 hasta, ke sebelah utara juga ditambah 20 hasta, kurang lebih ditambah 10 meter lagi. Kemudian tahun 17 Hijriah di zamannya Umar bin Khattab diperluas lagi. Di zamannya Utsman diperluas lagi dan seterusnya, bahkan sampai tahun 1400
dengan Khadimul Haramain. Jadi Khadimul Haramain, pemerintah Arab di tahun 1400. Ini Masjid Nabawi semakin diluaskan sehingga seakan-akan makamnya Nabi ini berada di dalam masjid, padahal tidak. Kenapa Nabi SAW beliau itu meninggalnya di sini? Nah ini, disinilah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, biar lebih jelas. Nah ini adalah kamatul ummahatul mu'minin, rumah-rumah istri Nabi. Nah ini, disinilah Rasulullah SAW meninggal dunia. Di saat sakit selama 14 hari, Rasulullah bertanya ketika mau meninggal, giliranku di mana ini? Namun Rasulullah memilih di rumahnya Aisyah. Tepat pada hari Senin, Rasulullah sempat keluar dari biliknya itu, dari bilik kamarnya, karena sangat dekat dengan pintunya. Dilihat yang mengimami sholat subuh, yakni adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah melihat, Abu Bakar mundur. Kemudian Rasulullah tetap memerintahkan untuk melanjutkan sholat, sehingga Rasulullah tidak mampu melaksanakan sholat secara berjamaah, hanya sholat di rumahnya atau di biliknya Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini rumahnya istrinya para nabi, maksud Zuwairiyah, Ummu Salamah, Zainab. Jadi Rasulullah meninggalnya di sini. Rasulullah meninggal di siang hari pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sampai sore hari sahabat bingung siapa yang melanjutkan kepemimpinan Islam pada saat itu. Bingung, belum ngurus jenazahnya Rasulullah. Akhirnya sampai hari Selasa masih bingung. Selasa pagi Rasulullah baru dimandikan dan disolatkan. Sampai siang masih bingung, ini mau dimakamkan di mana? Akhirnya ada sahabat yang ingat dengan sabda Rasulullah, di mana Rasulullah itu meninggal, maka disitulah dimakamkan. Maka tempat tidurnya Rasulullah di sini langsung dibongkar, langsung digali. Jadi pada hari Selasa sore Rasulullah, atau tanggal 13 Rabiul Awal 11 Hijriah, Rasulullah dimakamkan di biliknya atau di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dengan seiring perkembangan zaman, kemudian di zaman Abu Bakar, ketika Abu Bakar meninggal, maka Abu Bakar juga minta dimakamkan di belakangnya Rasulullah. Termasuk Umar bin Khattab juga dimakamkan di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi kepalanya Abu Bakar itu sejajar dengan pundaknya Rasulullah. Jadi kepalanya Rasulullah di sini menghadap ke kiblat, menghadap ke selatan kalau di sana. Kemudian ini Abu Bakar As-Siddiq, kepalanya sejajar dengan pundaknya Rasulullah. Kemudian Umar sejajar dengan kepalanya sejajar dengan pundaknya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dikhawatirkan karena Rasulullah sudah melarang jangan sampai makamku dijadikan tempat ibadah, maka dengan pemerintahan Arab Saudi dibuat kotak. Awalnya dipagar kotak karena takut menyamakan dengan Ka'bah. Ka'bah itu artinya persegi 4, kubus lah. Jadi kalau bahasa Arab itu Ka'bah itu artinya kubus persegi 4. Karena memang bentuknya Ka'bah itu ya kubus 10 meter 11 meter ya. Jadi luasnya Ka'bah. Karena mengkhawatirkan sama dengan Ka'bah, akhirnya dibuatnya segi 5. Dibangun segi 5 supaya tidak sama dengan Ka'bah. Namun dengan qadarullah ini malah dipagar ini sekarang. Dibuat warna hijau. Nah, ini adalah raudhah, taman surga. Jadi kaum muslimin rebutan di sini. Mulai dari Babus Salam, dari sebelah utara, antri masuk, bisa sholat sunnah 2 rakaat,
berdoa kemudian keluar lewat sini, lewat babu Jibril sebelah selatannya Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi sudah mulai perluasan, seakan-akan ini menjadi, padahal aslinya tidak. Aslinya rumah Rasulullah di sini, masjidnya hanya segini. Tapi karena qadarullah, dengan begitu banyaknya kaum muslimin, sehingga rumah Rasulullah seakan-akan berada di dalam masjid, seakan-akan, padahal tidak masuk ke dalam area masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya jamaah umrah atau haji di sini itu dijaga oleh polisi. Banyak polisi di sini. Ketika meratap atau berdoa terlalu lama langsung, bahkan ada yang sorbannya diusap-usap, nah itu ditempel-tempelkan ke makam Nabi, ke temboknya. Oh, langsung haram, haram, diusir. Nah, ini. Jadi khawatir disembah, khawatir dijadikan tempat beribadah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun masjid di area makam dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi di negara kita banyak. Ada masjid, kadang di baratnya ada makam. Kadang di sebelah kanan kirinya ada, kecuali memang sudah terpisah. Nah, ini sudah ada jalan, ada lorong ke sebelah utara. Kemudian kalau seandainya di baratnya lorong itu ada makam, lain lagi sudah, karena sudah ada batas jalan raya, ada batas gang, itu tidak masalah. Tapi kalau masjid kemudian di dalam itu ada area makam, nah ini yang dikhawatirkan. Jadi larangannya Rasulullah berarti sudah melingkup semuanya. Sama dengan larangannya Allah dengan minuman khamar. Minuman khamar dilarang. Ternyata banyak sekali yang dilaknat oleh Rasulullah. Laknat Allah terhadap minuman khamar. Saya enggak minum, saya cuma nuang. Hanya kerja sebagai nuang saja, ya tetap sama, dapat dosa. Saya jualan, saya enggak minum, tapi jualan, ya sama saja, kena juga. Saya enggak minum, saya cuma hanya membelikan, ya sama saja, tetap membelikan, menjual, menuangkan, apalagi yang minum, yang membuat, yang mengangkut, distributornya sama, semuanya kena, semuanya kena dosa minuman khamar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Jangan sampai ketika beribadah di Masjid Nabawi ini, ya niatkan aja sudah beribadah di Raudhah, niatkan saja sudah. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku. Jangan sampai ada niatan kalau salat di sebelah utaranya makam Rasulullah, karena masjidnya sudah semakin luas. Maka jangan sampai ada niatan itu dalam rangka untuk menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya, raganya sholat, tetapi yang disembah bisa jadi bukan Allah, tergantung niatnya. Dan yang tahu ya ini adalah Allah dan diri kita masing-masing. Orang lain hanya melihat, oh sholat, tapi bagaimana sholatnya? Ya hanya Allah dan dirinya sendiri yang tahu. Kalau sholatnya mengandung riya, ada unsur kesombongan, ada unsur sum'ah, supaya didengar, dijadikan cerita kesana kesini, nah ini lain lagi. Kemudian yang kedua, tatoyur. Tatoyur ini sial, merasa sial, kejatuhan cicak, sial. Jangan-jangan dapat musibah ini. Mimpi buruk, misalnya dikejar anjing, akhirnya besok nggak jadi kerja. Atau ada suara burung di malam hari. Nah, jadi ada burung hantu. Rasulullah bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular, wala tiarah, dan tidak ada tatoyur. Percaya kepada burung. Biasanya orang Jawa itu, kalau saya dulu di Trenggalek ada burung perenjak itu.
bunyi berkicau di depan rumah, langsung mbah itu, wah sebentar lagi ada tamu ini. Wah, ini ya kadang betul ada tamu sungguhan ya, walaupun tamunya itu tetangga. Ya ini ada tamu. Walahamatan, dan jangan sampai percaya kepada hama. Hama ini burung di malam hari atau burung hantu, atau ada burung gagak. Wah, jangan-jangan ini tandanya meninggalnya seseorang. Wah, ada burung ini, biasanya nggak ada. Wala sofaro, sofar ini bukan bulan sofar, akan tapi sofar ini seekor ular kecil yang membahayakan, bisa membahayakan hewan dan juga manusia. Ini wa firra minal majdumi, dan larilah kamu dari penyakit lepra. Saya nggak tahu apa penyakit lepra ini, jadi saya masih belum melihat tadi, saya belum membaca apa penyakit lepra. Akan tapi dengan Rasulullah, larilah kamu kalau ada penyakit lepra, kama tafirru minal asadi, sebagaimana engkau lari dari singa. Jadi kalau ada penyakit lepra, segera lari, sama kamu lari dari singa, minal asad. Jadi la adwa wala, tidak ada tiara, tidak ada tatoyur, tidak ada kepercayaan adanya burung ini nanti akan terjadi ini, adanya kesialan, sehingga mau berangkat ke masjid, aku kejatuhan ini, nanti celaka mau ke masjid, hanya enggak jadi ke masjid. Ini tatoyur, hati-hati dengan meyakini tatoyur, yakin sudah dengan tatoyur. Rasulullah bersabda, laisa minna, bukan termasuk golonganku. Man tatayyara, siapa yang melakukan tatoyur, siapa yang meyakini dengan tatoyur, itu artinya ta'ir, burung, tuyur, burung, meyakini suara kicau burung itu, atau dia minta, tadi malam saya mimpi, atau ini ada apa ini, jadi bertanya saja, laisa minna, kata Rasul, apalagi sampai meyakini. Jadi tutayir, minta, tadi ada burung ini, apa artinya ini? Saya tadi malam mimpi seperti ini, apa artinya ini? Ya tentu yang bisa mentakwil mimpi, salah satu contoh yakni adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu ketika berada di dalam penjara, ada dua orang, yang satu bermimpi dipatok kepalanya, yang satu saya lupa itu. Jadi yang satu nanti akan mati, yang satu bebas gitu. Akhirnya ketika yang satu ini bebas, ketika raja itu bermimpi, raja Mesir, 7 hari atau apa itu, kemudian ditakwilkan yang bisa mentafsirkan mimpimu, yakni adalah Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam yang sedang berada di dalam penjara. Akhirnya dipanggillah Yusuf, kemudian mentakwilkan mimpinya raja. Akhirnya betul, 7 tahun menanam sampai panen berlimpah ruah, 7 tahun berikutnya paceklik kekeringan, panas sekali. Yang rahmatullah dinta sikan tatoy. Kalau tadi 16 beribadah walaupun melalui perantara makamnya orang yang soleh disembah, ini tidak boleh, apalagi Nabi saja nggak boleh, apalagi orang yang soleh. Di mana yakni adalah menyandarkan kebaikan dan keburukan, atau menyandarkan kesialan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini sudah ditakdirkan. Jadi al-imanu beriman kepada takdir, beriman kepada takdir khairihi wa syarihi. Jadi beriman kepada takdir baik dan takdir buruk kita. Kapan kita jatuh, kapan kita sial, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, at-tayyaratu syirk. Tatayur itu syirik, sampai 3 kali. Tatayur syirik, tatayur syirik.
wa ma minna illa walakinna yudhibul bitawakkul. Maka untuk menghilangkan tatayur ini yakni adalah dengan tawakal. Walaupun kita secara enggak sadar, wah ya nanti akan ada tamu, sudah kita tawakal saja. Nanti akan kedatang sial, sudah. Jadi solusinya yakni adalah kita bertawakal kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kalau memang ditakdirkan selamat ya selamat. Tapi kalau ditakdirkan sial, ya sial sudah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah solusi supaya kita tidak melakukan tatayur. Ingat, hati-hati jangan sampai bertanya, "Oh, saya ini." Enggak tahu artinya malah bertanya. Ini laisa minna, kata Rasulullah tadi, laisa minna man tatayyara wa man tutayyir. Siapa yang bukan masuk kepada golongan kami, siapa yang melakukan tatayur dan siapa yang minta ditakwilkan mimpi atau kesialan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang bisa menjerumuskan seseorang itu jatuh ke dalam kesyirikan, yakni adalah menyembelih hewan untuk selain Allah. Banyak sekali acara-acara ataupun biasanya bulan-bulan tertentu kadang ada orang yang sembelih ayam, kepala ayamnya dan bulu-bulunya itu ditanam. Ya niatnya ketika menyembelih pakai baca basmalah, tapi di balik itu ayamnya dijadikan sesembahan. Nah ini hati-hati. Jadi dijadikan sesembahan. Ketika bangun wah ini tanam bumi, mau panen, supaya nggak diganggu panennya harus sembelih ayam. Ini tradisi-tradisi orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang tidak tahu tentang agama Islam. Mau ada acara ini sembelih, ya benar, acaranya sembelihnya betul, bismillah. Apakah tapi di balik itu dijadikan ritual. Naudzubillah min dzalik. Setelah sembelih kerbau, kepalanya kerbau dilempar, didam. Jadi didam. Saya penasaran. Walaupun sebenarnya dilarang. Saya waktu itu penasaran seperti apa tuh acara mereka. Jadi sebenarnya dapat dosa juga melihat dan tidak bisa mencegah kemungkaran. Ya berarti ya dapat dosa. Di Trenggalek disembelih kerbau, dagingnya dibuat pesta makan, kepalanya kerbau dimasukkan ke dam. Jadi damnya tempat bendungan itu. Kalau di sini sering di Panarukan terutama, apalagi ada petik laut itu. Jadi disembelihlah